Perjuangan Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab dipanggil AHY untuk menjadi bakal cawapres Anies Baswedan patut diacungi jempol. Untuk nilai gigih dan ngotot, okelah. Jam 1 malam AHY harus datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menampakkan muka di depan Anies. Kedatangan AHY itu untuk menjemput Anies sepulang naik haji. Sebelumnya AHY juga mengantarkan Anies naik haji. Tapi kalau kita pahami baik-baik, ada yang salah dalam adegan antar jemput itu. Anies itu bukan siapa-siapa, kader partai pun bukan. Dia hanyalah orang yang kebetulan dikenal publik karena tingkahnya yang aneh-aneh. Kalau bicara soal jaringan politik, Anies tidak punya sandaran selain JK. Dan hari ini, nama JK sudah tidak dianggap sakral lagi. Kedekatan Anies dan Surya Paloh juga tidak mendarah daging. Bisa disebut sebagai kedekatan oportunistik. Meskipun keduanya sudah saling kenal sejak lama. Sedangkan AHY itu kan ketua umum Partai Demokrat. Apa iya seorang ketua umum partai harus merendahkan diri sedemikian rupa hanya agar dianggap oleh Anies? Kalau saya kader Demokrat, tentu saya bakal sakit hati. Demokrat adalah kunci dalam koalisinya Anies. Mestinya itu sudah cukup sebagai posisi tawar. Kalaupun AHY ingin menampakkan loyalitas, itu nanti ketika namanya sudah nangkring sebagai capresnya Anies. Tapi sebelum itu, banyak hal bisa berubah. AHY sebaiknya menjaga marwah partainya. Biarkan Anies yang datang kepadanya. Karena AHY itu ketua umum. Posisinya jauh lebih tinggi dari Anies. Usaha AHY itu barangkali dilakukan karena ada kebuntuan dalam koalisi perubahan. Maklum saja, Nasdem dan PKS masih enggan mengusung AHY sebagai cawapresnya Anies. Karena AHY dianggap belum cukup matang. Nyalon Gubernur DKI Jakarta aja mental, apalagi ini tingkat nasional. Nama AHY tidak cukup menjual. Ditambah lagi elektabilitas Anies juga jadi yang paling buncit. Berat bagi Anies jika wakilnya tidak bisa mendongkrak namanya. Elektabilitas AHY juga sangat kecil. Jika namanya dipaksakan untuk bertarung dengan kandidat yang lain, Anies bakal susah memberikan perlawanan. Inilah yang membuat partai lain berat untuk mendukung AHY. Mereka masih menunggu masuknya nama yang lebih berbobot. Di sisi lain, AHY tak mau tinggal diam. Dia dengan sedikit memaksa ingin menunjukkan tekadnya pada dunia. Dia tampil sebagai wakil yang baik yang siap melayani pimpinannya. Soal marwah partai tentu bisa diperdebatkan dalam wilayah yang berbeda. Yang jelas, tekad AHY untuk jadi cawapres Anies sudah bulat. Dia harus ngotot untuk memaksa dua partai lain untuk menuruti kemauannya. Sebenarnya Demokrat sudah membuka komunikasi dengan PDIP dan Gerindra. Tapi harus diakui, capres yang diusung dua partai itu sudah memiliki daftar cawapres yang kuat. Ada nama Erick Thohir dan Sandiaga Uno, dan banyak pula nama yang lainnya. Nama-nama itu jauh lebih cemerlang dibanding AHY. Tentu sulit bagi AHY untuk ikut bertarung di kalangan para gajah. Memang dia itu ketua umum partai, tapi elektabilitasnya tidak cukup menjual. Realistis adalah kunci. Peluang AHY yang paling besar adalah mendampingi Anies. Itu pun belum jelas juga arahnya. Karena kehadiran AHY tampak tidak disukai dua partai lainnya. Berat bagi AHY. Selain harus bertarung dengan nama-nama besar, dia juga harus bisa keluar dari bayang-bayang bapaknya. Dan itu adalah salah satu pertarungan terbesar sepanjang hidupnya. Menjadi cawapresnya Anies adalah salah satu langkah kecil menuju cita-cita besar untuk setidaknya sedikit sejajar dengan sejarah bapaknya. Tapi menjadi cawapres yang didukung partai lain tidak semudah mendapat warisan posisi ketua ketum di partainya. Karena itulah dia rela merendahkan diri, sebuah langkah kecil dari mimpi besarnya.